Berarti FOMO hadir di tengah-tengah kita ini termasuk kesalahan pendidikan dari lingkungan sekolah dan Ya, orang karena, tua nggak? isu FOMO itu kan lahir begitu saja tanpa ada yang mendampingi toh. Ya, sebagaimana isu yang lain juga kan. Sehingga kemudian Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Kali kita ini ya. kita kembali juga dan kita akan membahas tentang ya ini udah lama masalahnya. Cuman kita perlu membahas ini. Benar, bentar. Kita kasih contoh dulu nih. Ya, contoh. Misal gue punya teman. Bukan ini kita mau ngomongin ini FOMO. Tentang Iya, FOMO. tapi kasih contoh dulu gitu. Biar kita abis itu kemudian kita bahas definisinya. Misal kemarin contohnya lu punya teman yang dia itu ngelihat temennya punya apa misalnya iPhone lah, iPhone punya iPhone ya katakanlah iPhone 11, 12, 13 gitu ya. Nah kemudian karena temannya itu beli akhirnya dia juga ikut-ikutan tuh. Ya, beli. karena ada rasa minder. Wah, temen kau udah punya ya? Jadi kayak kemunduran. Iya. Nah, itu Circle, ya. Gimana itu, Bah? Gimana, Bah? ya kalau FOMO itu sejak zaman dulu juga sudah ada ya. Kalau zaman-zaman dulu ya biasanya terkenal itu. Bentar, kita harus paham ini dulu, Pak. Apa namanya definisi dari FOMO itu? Singkatan FOMO, FOMO itu kan singkatan ya. Masa dia belum tahu? Fear Kan of udah, missing Padahal out. masih udah tahu lah ya. Ya, Fear of missing out kan. Keren ya, namanya keren loh. FOMO Iya, itu. iya, istilahnya bisa dibuat keren itu ya. Nah. LGBT juga keren istilahnya. Keren. FOMO udah lama udah ada ya. Kalau zaman dulu tuh FOMO biasanya di perumahan gitu kan. Oh, Perumahan. iya, Karena iya, barang-barang iya. yang dibeli oleh tetangga Ya, ya, itu ya, kelihatan kan oleh tetangga yang lain. Jadi sana beli kulkas baru, sini Beli kulkas pengen. baru, mereknya lebih tinggi. Kayak gitulah kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin lebih luas. Kalau zaman dulu kan nggak ada medsos Media sehingga sosial, ya jadi orang nggak lihatnya tahu harus lihat ya. langsung sana ada beli kulkas baru beli. Iya Jadi juga ya. belum tahu. Biasanya itu cerita dari mama itu tuh tetangga sebelah tuh beli kulkas, kita juga beli dong ya. Gitu. Nah, Itu zaman cuma kan dulu gitu. gara-gara ini apa? Karena ada media sosial itu kan FOMO itu kan jadi sebuah hal yang mudah. Karena sering tren. Nah, Lebih mudah terpicu gitu Iya. kan. Dan barangnya juga makin meluas. betul. Kalau dulu mungkin hanya barang-barang apa ya yang memang Dibutuhkan bahkan ya. primer atau Primer, ya, tapi sekarang betul. udah semua hal kan. Bahkan betul. ya hal yang apa sebenarnya cuman butuh Android tapi maksain jual ginjal buat beli iPhone. Emang ada jual ginjal Ya, bohong tetap- dosa. tetap ada. Bohong Ada. dosa, bulan Ada, puasa soalnya ya. Mengurangi pahala. Ada. Cuman Bukan dosa, cuman mengurangi cuman pahala. bilang banyak atau enggak itu ya enggak apa aku enggak bisa bilang. Cuman ada yang sampai jual ginjal itu Iya. sering. Dan apakah FOMO itu bisa dibilang karakter yang negatif, Mbak? Jadi kalau mau kita mengembalikan ya pada ketentuan Rasulullah ya, itu memang ada yang kita iri atau dengki pada orang lain itu memang ada yang dibolehkan. Ya, paling Tapi bentar ya, Pak. apa? Disclaimer lagi, FOMO itu ternyata bukan hanya benda. Ketertinggalan berita itu juga bagian dari FOMO tuh. Ya bisa saja. Wah, saya ya. ini nggak tahu One Piece udah episode keberapa, Naruto udah episode iya. keberapa, nggak tahu berita kemarin itu yang menang siapa pilpresnya. Nah, itu termasuk FOMO. Iya. Iya. Tapi Naruto udah tamat, Bang. Nah, itu Nah, dia udah makanya tamat gitu. tuh? Oh, udah tamat ya. Udah. Sasuke udah gimana? Sasuke udah ngapain? Sekarang Iya, kerjanya Saya ngapain? bubar, saya nggak Iya. tahu masalah itu. Naruto udah tamat cuman ada sequel lanjutannya Boruto gitu. Nah, ya itu juga ada FOMO-nya di situ. Kalau One Piece itu masih lanjut karena itu masih berapa ya? Masih butuh ribuan episode buat tamat. Nah, itu kan berarti kan itu akan menciptakan FOMO. Iya, betul. Dan ini juga ya kalau misalnya ada nih 5 orang gitu kan biasanya bareng-bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng. Ketika satu aja atau berita dia nggak paham sama sekali itu kan dia bakalan nggak tahu kan mau ngomong apa kan. iya. Nah, akhirnya dia merasa minder. Wah, gue nggak boleh harus kayak gini, gue harus FOMO nih, harus ikut-ikutan nih. Tapi kan seperti apa yang bilang seperti yang Abah bilang tadi ya, itu kan ada sisi yang sebenarnya itu kan malah justru bagus kan. Bagus ya. Nah, Dua di mana? hal ya. Bentar, Dua. kita bahas Abah, sisi mic-nya apa? Oh, mic-nya ya. sisi negatifnya dulu, Bah. Gimana? Sisi negatifnya positif dulu. Dari FOMO-nya itu.
Ya kalau kita dari FOMO itu kan membuat kita nggak punya pegangan kan. Jadi sesuatu diarahkan oleh orang lain kan. Iya betul. Apa yang kita lakukan, apa yang kita Mengikutin nikmati, arus apa gitu yang ya. kita beli itu sangat dipengaruhi oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya pakaian gitu ya. Kalau zaman dulu tuh ada yang namanya ini celana ice wash namanya. Oh, Mungkin. kalau sekarang nggak ada ya. Itu sekarang orang-orang semua beli celana ice wash yang gitu. celana gombreng-gombreng itu kan sih? Ice wash itu jin tapi ujungnya ngembang. itu Kayak zaman sebelum Janjuter. saya. Oh itu sebelum Janjuter tahu nggak? Itu zamannya Iya. Kosmas kalau itu lebih jauh Oh, dari iya, saya. iya. Ini apa yang expose itu Janjuter apa, ngecup ya? celana jin tapi bluduk. Nah, bluduk ya. Bluduk itu apa ya? Bluduk itu kayak pecah tuh loh. Iya, Dulu iya, iya, zaman iya. dulu tuh orang semua orang beli ice wash gitu. Ya, kemudian ada apa itu sepatu yang disobek-sobek, ikut-ikutan. Kalau ikuti gitu ya kita sampai sendiri pada Atau gini, akhirnya. Pak. Saya itu dulu waktu SD pernah ngelihat abang kelas gitu kan ya, yang dia pakai sisir rambut, pakai Gatsby, terus rambutnya di gini-giniin gitu lah ya, biar keren gitu. Nah, terus saya ikut-ikutan kayak gitu juga, itu termasuk FOMO. Iya kan Oh, ya, gitu ya. biasa kan itu kan. Padahal kan keren. Wah, gue bisa nandingin dia ini. Iya. Jadi mengikuti seperti itu ya secara secara perilaku ya itu membuat kita ya hanya tergantung pada orang lain, tidak berani kemudian membangun perspektif sendiri gitu loh. Oke. Branding sendiri malah enggak punya. Betul, gitu betul, loh. betul, betul. Brandingnya yang hilang malahan gitu loh. Itu kan juga ini Who Pak. am I jadi hilang, siapa saya menjadi hilang malah sebenarnya. bukannya bisa apa ya, bisa bahagia tapi malah boncos. Kemarin itu kan ada postingan yang di situ mengatakan dia bahkan rela nyewa iPhone buat Berapa? datang ke bukber itu Berapa? 450.000. Waduh. 400.000 itu Sehari itu. Sehari ya. Sehari. Nyewa itu untuk Kalau sehari itu tiga ya. hari. Oh, 3 hari. 3 hari nyewa Worth it nyewa lah. iPhone. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya ya biar ini kalau datang ke bukber kan biasanya kalau bukber itu kan ajang buat pamer harta, pamer jabatan kedudukan. Itu tuh kalau datang itu langsung yang pegang di AP tuh. pegang. Iya gitu langsung dibalik gini. Langsung gini, Iya. ya. Langsung kalau ngomong gini. Iya. Ya. Foto-foto ya. Iya, biar kelihatan. Foto-foto ya. Biar kelihatan iya. iPhone-nya gitu. Nah, itu kan justru malah jadi boncos kan harus keluar uang yang padahal sebenarnya kalau nggak diturutin pun juga nggak masalah kan kayak gitu. Tapi dia mempertahankan harga dirinya, Bro. tapi kan- Lu baru sekarang dulu kere, sekarang juga kere kan gitu nggak enak kan. Makanya ada sedikit peningkatan. Dulu kere, wah sekarang udah punya iPhone ya. Tapi kan lu malah membohongi diri sendiri kan. Nah, batal itu bosanya. Saya sih tadi ketawa. Gitu ya. Jadi kalau yang dibolehkan dengki dalam Islam itu ada dua, yaitu iri pada orang yang punya harta, kemudian dia membelanjakan hartanya Bentar, di jalan iri yang Allah. dibolehkan dalam Islam ada dua. Yang pertama, itu kita iri pada orang yang punya harta banyak, kemudian dia menjalankan mengalokasikan membelanjakannya di jalan Allah itu boleh. Jadi kita juga pengen wah bisa saya juga pengen kaya. Betul. Supaya kalau wah di kok Pak ini kok bisa bikin studio, wah saya bisa mau jadi bikin. Pak Agung. tapi kalau pengen kaya aja boleh nggak sih? Kalau pengen kaya juga boleh. Tapi boleh nggak buat pengen dakwah misalnya. Pengen kaya juga boleh. Dalam Islam itu nggak ada larangan kaya, nggak ada. Oke. Yang dilarang itu cara mendapatkannya. Tapi oke. kalau jumlah itu nggak ada standarnya. Oke. Jadi kaya sekali. Bahkan kalau saya berpendapat seorang muslim itu tidak hanya jangan sampai seorang muslim itu miskin ya, terutama nggak boleh itu. Yang kedua itu juga jangan boleh orang miskin itu kaya. Ya harus itu yang ketiga. Tengah-tengah. Apa yang ketiga? Ayo. Tengah-tengah. Enggak, ya betul Kaya harus ya. kaya sekali. Harusnya begitu orang muslim itu. Nah, Nabi itu kan juga melamar Khadijah kan pakai unta yang jumlahnya berapa tuh? 25 unta kalau salah ya. Berarti Rasulullah Loh, tuh kan kaya ya? satu unta kan 100.000 harganya. 100 apa? 1 jutaan kan. Ya, Berarti kan- itu yang paling murah apa? Nah iya, artinya kan orang muslim itu tidak ada yang kemudian didorong untuk miskin, tapi malah kaya raya, dan kaya raya itu kemudian digunakan untuk dakwah di jalan Oke. Allah. Ini dengan pahalanya sangat besar. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Yang kedua itu ilmu. Ya dengan ilmu kita mengajarkan pada orang lain, memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kalau ternyata saya kok jago bahasa Arab, aku kok pengen juga gitu loh. Saya kok jago usul fikih, wah saya pengen juga kan. Saya kok pintar konten ya, saya pengen konten juga seperti dia, itu enggak apa-apa. Fuad kok Terkait keren ya ilmu. megang kamera, wah. Ya, itu. Padahal saya udah lama nggak megang kamera. Jadi laki-laki idaman ya, Pak. Jadi dua itu tadi ya. Tapi juga ada catatan yang lain kan, ketika kita godaannya juga ada ketika kita mencapai harta yang
besar itu bisa menimbulkan kesombongan. Oke, coba ilmu juga begitu sama. kalau kita relatekan dengan sekarang kayaknya orang FOMO terhadap ilmu tuh dikit ya. Iya enggak? Lebih banyak yang tadi kayak yang antum sampaikan. Lebih ke HP, handphone. Wah keren ya, wah bisa jalan-jalan ya. Kalau standar anak tuh ya, yang namanya anak itu sebenarnya dia curiosity-nya tinggi. Jadi anak itu sebenarnya haus ilmu manusia gitu. itu. Ya. Harusnya begitu ya. Harusnya. Normalnya. Jadi kalau haus ilmu itu tidak salah. Haus ilmu itu tidak salah ya. Sehingga kemudian yang membuat orang nggak berkembang lagi karena menganggap ilmu itu hanya ada di sekolahan, padahal enggak, gitu ya. Kalau sekolahan itu kan dia memberi ilmu tapi tidak semua ilmu ada di sekolahan. Gitu. Nggak harus sekolah untuk mendapatkan semua ilmu itu. Berarti FOMO hadir di tengah-tengah kita ini termasuk kesalahan pendidikan dari lingkungan, sekolah dan orang tua nggak sih? Isu FOMO itu kan lahir begitu saja tanpa ada yang mendampingi toh. Ya sebagaimana isu yang lain juga kan. Sehingga kemudian pembenahannya menjadi PR berikutnya supaya kita itu kalau merasa kekurangan dibanding orang lain itu menempatkannya gimana, itu kan pembahasan yang ikuti loh gitu. Sehingga FOMO-nya tidak lalu keblasok atau salah tempat gitu ya, yang itu membuat kita akhirnya nggak punya jati diri kan. Yang paling bahaya itu kan itu nggak punya betul, sikap tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, dan bagaimana akhirnya membuat itu yang ngikuti orang lain terus kan, jadi nggak punya kita sendiri akhirnya kan gitu kan. Nah, itu banyak di media sosial sekarang orang pengen berlomba-lomba jadi influencer. Influencer itu kan artinya apa? Orang yang mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi. Dan orang kalau kita terpengaruhi sama orang lain itu berarti termasuk ilmunya tadi ya. Jadi kalau yang influencer kan orang yang mempengaruhi kan. Mempengaruhi itu malah dia sebenarnya harus punya jadi dia sendiri, dia aku gini lalu aku mengaruhi orang lain gitu loh, bukan kemudian malah dipengaruhi orang lain gitu loh. Jadi kita yang memulai gitu loh, kita yang memulai. Jadi misalnya apa ya, dulu teman saya itu punya, kalau sekarang kita punya kebiasaan kan kalau makan di warung itu ya, mohon maaf puasa ya, itu minumannya kan es lemon tea ya. Wah. Pernah ngalami itu ya? Tolong Mas Azizan tolong minuman. Dulu waktu saya SMA itu teman saya ada yang gini, dia anaknya kreatif sekali, teman saya kreatif itu, dia beli teh lalu beli jeruk gitu kan, kemudian dicampur. Ketika itu tuh suatu hal yang sangat mengherankan banyak orang loh, dia mencampur antara teh sama jeruk. Kan? Satu hal yang aneh luar biasa dan kita anggap dia agak gimana miring. agak miring gitu lah ya. Tapi lama-lama kita pikir loh itu kan sebenarnya kreativitas kan. Dan dirasakan enak ya. Antara teh sama jeruk sekarang kan jadi lemon tea. Orang ya itu kan jadi tidak harus kita tuh semua hal itu ikuti orang lain sebenarnya. Semoga bukanya lemon tea hari ini. Lemon tea itu gitu kan. Jadi ada hal yang kita tuh harus memulai, kita yang memulai itu harus ada keberanian di situ ya. Mulai dari kecil-kecil gitu. Kalau misalnya saya itu sering pernah tuh dikritik sama anak-anak saya gitu ya, gara-gara sederhana itu ya. Saya kalau habis hujan itu kan pakai mantel gitu ya. Pakai mantel. Itu enggak pernah saya lempit. Enggak pernah? Enggak pernah saya lempit habis hujan. Mantel jalan kan. Hujannya reda. Itu kan enggak pernah saya lempit. Kenapa? Tapi saya pakai. Ya kan? Biar kering. Nah, biar kering gitu loh. Tapi anak saya protes loh, "Pak, itu kok enggak pakai, kok dipakai terus sih kan? Masa enggak hujan-hujan pakai mantel?" Lah, "Oh, ini fungsi yang lain." Saya harus berdebat dengan anak saya itu untuk menjelaskan bahwa ini supaya kering. Karena kalau kemudian ya habis hujan tuh langsung dilempit, kan masih berair, masih bau nanti. Itu saya setuju karena itu. Makanya harus dipakai terus gitu. Itu juga yang bikin mantel itu nggak awet. Kena terus kan. Nah, itu kan kita memulai itu loh. Saya merasa wah ini saya mulai di dunia kayaknya ini saya nih. Biasanya kan mesti dilempit kan. Itu namanya keberanian untuk memulai. Jadi memulai hal yang orang lain belum melakukannya, itu untuk melawan FOMO itu sebenarnya menurut saya loh ya. Gitu. Jadi kita berani sesuatu yang itu orang lain itu belum memulainya gitu. Gitu. Jadi kayak sebuah pepatah yang sangat umum ya. Jadilah dirimu sendiri, artinya itu kita jangan bergantung pada preferensi orang lain yang itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang penting, bahkan bisa membuat kita itu di mata Allah itu lebih baik ya kan? Justru kan malah kadang kita ngikutin FOMO itu bukannya lebih baik, tapi lebih boncos dan bahkan bisa dosa juga. Malah iya bisa dosa atau kehilangan diri kita sendiri malah kan. Nah, jadi kita harus berani untuk kemudian menampilkan ini pilihan saya. Jadi FOMO itu juga bisa dihilangkan kalau kita memang biasa memilih berdasarkan kesadaran kita sendiri gitu loh. Saya milih gini gitu, bukan kemudian
ikut-ikutan gitu ya. Tapi karena kesadaran sesuatu yang kita pilih itu yang menurut kita paling baik ya dari sisi ajaran Islam dan paling baik dari sisi sains. Biasanya dua itu, kalau saya sih menggunakan dua rujukan itu ya. Baik dari sisi ajaran Islam dan juga baik dari sisi sains. Kayak tadi saya contoh, saya pakai ini terus, pakai mantel ketika terang itu kan secara sains itu kan memang membuat kemudian air itu menghilang. Nah itulah ya kira gitu. FOMO lu gak sholat gue ikut-ikutan asik. Kok yang kayak gitu yang diikutin ya. Ya itu jadi nggak perlu takut untuk berbeda ya. Jadi FOMO itu kan karena takut untuk berbeda. Jadi sama guru aku kudu ngene juga. Lah nggak harus juga gitu lah. Jadinya kita berbeda harus berani sikap itu. Saya ya banyak berteman dengan teman-teman yang bajunya pakai kaos santai-santai, tapi saya tetap milih saya pakai batik karena ya ini saya suka ini pakai batik gini gitu. Tapi kalau wah dia keren ya pakai pakaian itu. Misalnya kalau saya beli mungkin saya bisa jadi keren juga, itu boleh nggak sih Pak untuk berpenampilan baik kan? Rasulullah juga bilang kita berpenampilan untuk baik itu kan untuk membahagiakan orang lain kan, karena kan boleh ya boleh ya. Misalnya jam tangan gitu kan ya. Oh kemarin Fuad jam dapet gitu kan ya, jadi pakai jam tangan juga karena keren gitu kan Pak ya. Tapi ya hati-hati dengan kesombongan kan, harus hati jangan sampai gitu. bablas kesombongan gitu kan. Kalau sombong ya nanti pahalanya hilang. Atau gini Mbak, boleh nggak sih ketika kita ikut-ikutan tadi gitu kan, kita jadi lebih percaya diri ketika kita tampil di luar, itu boleh nggak sih? Percaya diri bukan untuk mendapatkan agar bisa diterima yang lain kan. Iya, karena gitu. memang biasanya orang menerima yang sama betul, ya, yang sama ininya betul. ya sama. Ya asal tidak melanggar syariat sih ya nggak apa-apa kalau saya sih gitu ya. Gitu ya. Masalah. Karena kalau kata Cak Anon itu Mbak, sekarang itu orang menghargai apa yang terlihat. Misalnya punya mobil tuh orang lebih menghormati gitu. Kalau di perumahan itu tadi kalau Abah cerita itu kan punya kulkas, pengen beli kulkas gitu. Misal nih kita masuk ke sebuah perumahan. Awalnya pekan pertama, bulan pertama, tahun pertama kita naik motor tuh masuk ke perumahan. Masuk perumahan tuh satpamnya biasa aja. Tapi tahun kedua kita punya mobil, satpam tuh benar-benar menghormati Bang. Itu kayaknya cerita Antum ya? Iya emang iya. Pengalaman pribadi. Pas di Semarang gitu kan. Iya, pas Semarang kan bola-balik naik motor kan. Pas naik mobil langsung berdiri itu satpamnya. Aduh. Ya gitu ya ternyata tentang FOMO ya, menarik. Ya, jadi harus hati-hati kan yang namanya sikap itu kan memang Betul. bisa menjerumuskan. Makanya yang perlu baik, berhati-hati. mohon maaf, Bah, yang baik aja bisa menjerumuskan yang negatif, apalagi FOMO ikut-ikutan yang negatif ya. Karena kan banyak juga kan kayak keliti dan lain sebagainya, pergaulan bebas, itu kan ikut-ikutan gitu kan, merasa dirinya keren gitu. Itu. Iya. Sehingga ya perlu waspada gitu ya, waspada mana yang bisa kita, karena ya kalau dalam Islam itu kan yang namanya takwa. Takwa itu kan bersikap dengan hati-hati. Maksudnya waspada tadi. Oh ini bisa menjebakku ke sana apa enggak? Salah satu makna takwa itu di situ. Melangkah dengan hati-hati terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita temui dan apa yang informasi yang masuk kan gitu. Gitu Bang. Iya gitu. Itu jadi kita harus berhati-hati. Tapi kalau kalian FOMO untuk dakwah tuh keren ya Pak ya. Ya kalau pengunjung itu kok dakwah apa sih? Ini kok mengajak jago orang. bahasa Arab ya aku kok pengen. Nah itu ya kalau bisa buat sampai ke level itu emang mantap. Keren sih, keren. Saya juga FOMO sebenarnya buat kajian di masjid saya tuh kan, dengan mengikuti kajian dari masjid lain gitu. Kok keren gitu ya Pak ya. Ilmu ya, itu ilmu kan itu. Iya, terkait ilmu ya. Ya, ininya begitu, Bro. Ya. Ini kayaknya pembahasannya emang segini sih ya. Iya, ya insyaallah. Dan semoga kita bisa bukan dijauhkan dari FOMO, tapi kita itu harus tadi ya bersikap secara benar ya kan? Tahu jalannya yang mana gitu ya. Betul. Jadi enggak asal-asalan wah ini udah punya ini udah punya ini, ikut-ikutan enggak, tapi apa yang itu baik bagi kita di mata Allah, itu yang kita ambil. Ya kan itu dulu ya pasti itu. Berarti termasuk niatnya juga, Pak ya. Karena kan iklan-iklan hari ini tuh menciptakan orang itu biar FOMO sebenarnya. Ya. Mari kita ciptakan iklan-iklan yang mengajak pada FOMO yang mengarah ke kebaikan. Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan ya, momentumnya bisa dimanfaatkan. Benar. Ya betul. Formula yang dengan yang manis-manis ya sih. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.